Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus ijazah palsu Roy Suryo. Hakim Tunggal menyatakan tindakan penangkapan, penahanan hingga penggeledahan rumah yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah tidak sah dan melawan hukum. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai serangkaian upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya pada 19 Juni 2026 telah melanggar ketentuan KUHAP. Selain itu, tindakan penggeledahan rumah Roy Suryo yang terbukti dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, putusan pra-peradilan ini tidak menggugurkan status hukum Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Atas putusannya, insya Allah masih ada. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373-6 Romawi Res .124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458-6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Merespons putusan ini, Roy Suryo menyatakan apresiasinya terhadap objektivitas hakim. Sementara itu, Roy Suryo akan tetap bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kedua yang dijadwalkan bergulir Jumat ini, khusus untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka dalam jeratan Undang-Undang ITE. Pra-peradilan kedua ini tetap dilakukan karena putusan kemenangan pra-peradilan pertama hanya membatalkan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan rumah, tetapi belum menggugurkan status hukumnya sebagai tersangka. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan akan hadir ke persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Dr. Tifa. Jokowi akan membawa seluruh ijazah yang dimiliki, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Jokowi memastikan kehadiran di persidangan apabila sudah ada panggilan dari majelis hakim. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu. Tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Kemudian ditolak, jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut. Undang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Tak cukup hanya dengan menumbangkan keabsahan penangkapan dan penahanan pada sidang pra-peradilan, Roy Suryo memilih melanjutkan proses hukum dalam pra-peradilan kedua pada Jumat pekan ini. Kubu Roy Suryo membidik jantung perkara, yakni keabsahan penetapan status tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun bilang, yang digugat pada pra-peradilan kedua adalah pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang digunakan dalam kasus Roy Suryo yang dianggap sebagai pasal selundupan karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak menyertakan dua alat bukti yang cukup. Nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan suatu waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka dan terbukti. Di sisi lain, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menuding langkah pra-peradilan kedua Roy Suryo ini sengaja memanfaatkan celah hukum KUHP baru untuk menunda sidang pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Strategi ini dinilai bertujuan untuk mengintip persidangan Dr. Tifa demi mempelajari dakwaan, alat bukti, mengantisipasi pertanyaan jaksa sebelum Roy sendiri akan disidang. Itu diajukan yang namanya pra-peradilan, kemudian ditolak. Jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut ya. Karena mereka mencari celah dengan KUHP baru. Ya, strateginya begini ya. Ketika Tifa tidak mengajukan yang namanya RJ, itu kan langsung ke pokok perkara. Sedangkan Roy Suryo mengajukan itu karena dia ingin mengintip apa sih yang akan dipertanyakan oleh JPU kepada terdakwa. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambah sulam. Persidangan untuk pokok perkara kasus utama tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo pun ditangguhkan sementara, menunggu hasil penyelesaian rangkaian proses pra-peradilan. Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo selaku saksi korban menyatakan siap hadir langsung di persidangan utama untuk menunjukkan ijazahnya di muka persidangan jika diminta hakim. Tim Liputan, Kompas TV. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Jenifan Prapta. Zefanya, selamat petang. Jadi setelah PN Jaksel memutuskan mengabulkan sebagian permohonan atau gugatan dari Roy Suryo, apa langkah hukum selanjutnya? Ya, Cindy, tadi siang sudah dikabulkan sebagian permohonan dari pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, begitu di mana objek yang dikabulkan oleh majelis hakim ini adalah terkait dengan penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan terhadap Roy Suryo. Sementara permohonan lainnya seperti rehabilitasi dan juga pemulihan nama baik ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun tadi sejumlah pertimbangan yang membuat majelis hakim ini pada akhirnya dalam putusan pra-peradilan ini mengabulkan permohonan tersebut sebagian, yakni dikarenakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya ini dianggap ada, atau maksud kami penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya ini merupakan bagian dari penyidikan tahun 2025 dan juga ketentuan acara hukum yang digunakan ini menggunakan KUHP lama. Selain itu juga Roy Suryo selama proses pemeriksaan majelis hakim menyebut bahwa dari pihak pemohon atau Roy Suryo ini selalu bersikap kooperatif dan juga menurut hakim tindakan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya ini dianggap cacat formil. Selain itu juga hakim ini juga menyebut bahwa Roy Suryo ini selalu mematuhi syarat wajib lapor selama ia menjadi tersangka dan juga hal tersebut juga dianggap hakim tindakan penahanan terhadap Roy Suryo yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini pada akhirnya dianggap tidak sah. Tapi tadi hakim ini juga menekankan bahwa putusan yang dibacakan tadi ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo ini menjadi tidak sah. Jadi masih dapat tetap berjalan. Tapi Roy Suryo ini masih akan mengajukan pra-peradilan yang kedua, Cindy dan juga saudara, yakni dengan fokus terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka. Yang dimana nanti ini akan digelar pada Jumat mendatang, tanggal 10 Juli 2026. Apa yang menjadi alasan ia pada akhirnya mengajukan pra-peradilan kedua lagi? Karena itu tadi masih
mencari keadilan terkait statusnya sebagai tersangka ini, yang nanti akan kita tunggu bagaimana hasil dari sidang putusan majelis hakim terkait pra peradilan yang diajukan kedua oleh Roy Suryo. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Jenifan Prapta dari PN Jakarta Selatan.